Halo kawan-kawan Stigma, kali ini kita akan melaksanakan talk show interaktif bersama dengan mahasiswa semester 7 program studi ilmu keperawatan Stikes Mahardika yang telah melaksanakan program internship ke Okinawa, Jepang. Kali ini di sini ada 9 wanita cantik. Di sini ada Halo, saya Widi. Di sebelah saya ada Sheila, ada Lorenza, ada Ida, ada Intan, ada Lutfi, ada Iin, ada Darini, dan terakhir ada Mega. Dari 9 orang ini selama kurang lebih 1 tahun ya melaksanakan program internship di Okinawa, Jepang. Nah, kalau boleh tahu ini saya mau tanya, program internshipnya itu program bagaimana? Widi dulu mungkin. Jadi program internship itu diawali dengan adanya kerjasama MOU antara kampus tercinta kami, kampus Stikes Mahardika, dengan nursing home yang ada di Okinawa, Jepang. Dalam pelaksanaannya itu kita melaksanakan program keperawatan gerontik dan praktek aktif di sana. Oh, seperti itu. Mungkin kalau kan berarti kalian melaksanakan program internship itu di sana. Pasti sebelum berangkat itu ada proses seleksinya, betul ya seperti itu. Kalau menurut Sheila, ketika dilakukan program internship ini, proses seleksinya itu bagaimana? Proses seleksi yang dilaksanakan oleh kampus itu pertama ada tes potensi akademik, lalu dilanjutkan dengan tes psikologis dan juga nilai akhir IPK-nya, IPK semester 4 saat itu, yang dilihat oleh kampus sebagai penilaian kelayakan kami untuk berangkat ke Jepang. Seperti itu, berarti ada syarat-syarat ya yang mesti menjadi agar orang-orang atau mahasiswa yang dikirim ke sana itu tentunya yang berkualitas ya, yang siap untuk mempraktekkan ilmu keperawatannya dan menjadikan perwakilan dari Stikes Mahardika itu sendiri ya. Dari syarat-syarat tadi, dari seleksi itu, apakah ada syarat khusus mungkin dari Sheila yang Sheila ketahui syarat khusus untuk mendaftar atau mengikuti program internship ini? Syarat khususnya itu adalah medical check up, kemudian dengan pendidikan bahasa, siap melaksanakan pendidikan bahasa. Pendidikan bahasanya sendiri dilaksanakan 1-2 bulan. Itu dilaksanakan di Tangerang, di pihak pelatihan bahasa yang sudah ada MOU dengan kampus. Berarti untuk syarat bahasa itu apakah ada level minimalnya seperti itu? Untuk internship tidak ada, tetapi kami harus mampu melakukan komunikasi sehari-hari dengan berbahasa Jepang. Seperti itu, berarti itu ada syarat khususnya tentunya yang harus dilalui. Seperti tadi melakukan pelatihan bahasa Jepang selama kurang lebih 2 bulan ya. Dan itu pun sudah difasilitasi oleh pihak kampus ya, yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan bahasa. Seperti itu. Kemudian untuk kita kan nanti teman-teman dari yang berangkat ke Jepang itu tentunya ada persiapan sebelum berangkat ke sana. Dari Lorenza, persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat ke sana? Mungkin barangkali visa atau mungkin paspor atau dan lain sebagainya, seperti itu. Apa aja? Untuk persiapan keberangkatan itu yang pertama ada paspor, ada visa, ada medical check up, dan tentunya pendidikan bahasa itu sendiri agar kita bisa berkomunikasi dengan pasien kita nantinya di sana. Untuk keberangkatan sendiri itu bagaimana kalau untuk ke sana? Untuk keberangkatan sendiri, untuk tiket sudah disediakan oleh pihak nursing home dari Jepang ya. Oh, berarti semua ada yang di-cover sama nursing home Iya, dari semuanya Jepang sudah itu di-cover sendiri, oleh. Kira-kira kawan-kawan itu, kawan Stigma ini berada di Jepang itu berapa lama? Tepatnya dari bulan apa sampai bulan apa? Kalau untuk kita sendiri itu di Jepang itu selama 1 tahun dari November 2019 dan sampai November 2020. Berarti 1 tahun penuh ya? Iya, 1 tahun seperti penuh. Itu. Kemudian ketika berangkat, kemudian sampai di Jepang, teman-teman berarti ditempatkan di satu provinsi Okinawa itu ya? Iya. Apakah semuanya terkumpul di satu tempat atau dipisah atau bagaimana?
kita ditempatkan di satu provinsi yang sama, yaitu di Okinawa, tapi ditempatkan di kota yang berbeda. 4 orang di Nanjoshi, 3 orang di Kumejima, dan 2 orang di Tomigosuku. Berarti semuanya terpisah-pisah Iya, seperti itu semuanya ya. terpisah-pisah. Semuanya terpisah. Tinggalnya pun berbeda-beda. Tinggalnya pun berbeda. Berbeda-beda. Nah, selanjutnya masih untuk Lorenza. Ketika kalian di sana itu kan beda-beda tadi ya. Apakah ada masa mungkin dalam 1 tahun itu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali atau bagaimana kalian tuh berkumpul, bertemu gitu? Kalau untuk kumpul bertemu bersembilan tidak pernah sih, karena jadwal kita pun berbeda-beda. Setiap provinsinya itu tidak pernah libur di waktu yang sama. Oh, seperti itu. Iya. Jadi semuanya mandiri ya. Semuanya mandiri. Apa ada yang satu kota bertemu berempat itu? Ada, tetapi tidak semuanya berkumpul. Kadang kita tuh libur hanya sendiri 2 orang gitu. Jadi tidak pernah berkumpul semuanya. Oh, seperti itu ya. Berarti ketika pulang saja baru bisa bertemu Iya. kembali ya. Lanjut masih untuk Lorenza. Tadi di sana full 12 bulan, dari sini ke sana. Ketika di sana itu ada fasilitas-fasilitas yang didapatkan nggak dari sana? Ada, yang pertama itu kita nanti di sana itu dapat transportasi, dapat tempat tinggal, dapat uang saku. Cukup? Cukup. Transportasinya di sana gimana itu? Kita transportasi di sana itu menggunakan sepeda. Sepeda. Kalau untuk bus, naik bus atau mungkin kereta seperti itu? Mungkin kalau untuk bus sendiri, kalau misalkan kita pengen keluar atau pengen jalan-jalan kemana, baru kita menggunakan bus. Tapi kalau untuk ke tempat nursing home itu sendiri menggunakan sepeda. Dekat ya berarti ya? Dekat. Kurang lebih berapa menit itu? Kurang lebih sekitar 10 menitan 10 menitan dari apartemen. dari apartemen. Menuju ke situ. Mulai kita masuk coba untuk ke selanjutnya Ida. Selama bekerja itu kawan-kawan stigma yang ada di sana itu rutinitas hariannya mungkin dari bangun tidur ya sampai tidur lagi itu bagaimana? Iya, untuk aktivitas itu biasa ya, seperti biasa. Jam 5 itu kita bangun, mandi, sholat, terus persiapan untuk bekerja seperti mempersiapkan bekal, memasak dan lain-lain seperti itu. 7.30 itu kita udah mulai start dari apartemen ke tempat kerja, karena 15 menit sebelum bekerja itu harus sudah ada di nursing home. Itu disiplin banget berarti Iya. dong ya. Seperti itu. Terus setelah itu Setelah itu bekerjanya itu sekitar 8 jam. Jadi kita pulang di jam 5. Dan jam 5 itu pulang, mandi. sudah gelap belum jam 5 itu kalau di sana? Sudah Sudah gelap. Sudah turun mataharinya? Iya. Mandi, sholat, ibadah sebagainya, lalu makan seperti itu. Dan kalau ada kegiatan belajar, kita mengikutinya lewat online gitu, seperti itu. Oh iya, kalian tadi kan tadi Ida bilang ada belajar ya. Selama teman-teman internship di Jepang, itu apakah ada yang berpengaruh ke kuliah teman-teman di sini atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang seperti kuliah pengganti atau tetap melaksanakan kuliah lewat daring atau bagaimana? Kalau selama di Jepang itu melaksanakan daring. Berarti dari sini Stikes tetap kuliah, teman-teman tetap kuliah tapi Iya. lewatnya online seperti Iya, itu. seperti itu. Dan untuk waktunya tidak memangkas semester ya, tetap lulus tepat waktu seperti Iya. itu kan ya. Ada semester pendek mungkin barangkali untuk mengejar ketertinggalan selama ketika pulang lagi ke Indonesia? Iya, ada. Ada. Seperti itu. Berarti untuk program internship ini tidak mengganggu waktu perkuliahan sama sekali ya, Iya, seperti itu ya. Hanya tidak saja mungkin pernah butuh mengganggu. usaha dan effort yang lebih keras gitu ya untuk bisa mengejar dan bisa menyamai capaian pembelajaran dari teman-teman yang belajar secara aktif di Indonesia. Seperti itu. Lanjut mungkin tadi Ida cerita tentang kerja ya. Kalau kerja di sana tadi bilang 8 jam dalam Iya. satu hari. Kalau 1 minggu itu berapa hari kerja itu?
Kita kalau di sana? satu minggu itu 5 hari kerja, 2 kali libur. Itu liburnya pasti Sabtu Minggu atau beda-beda? Enggak sih, beda-beda. Beda-beda. Jadi Berarti tidak di- mesti Sabtu Minggu iya. berarti di sana ya. Biasanya bagaimana itu siklusnya satu minggu itu? Misalnya Apakah ada shift atau bagaimana? kebetulan di tempat saya itu tidak ada shift. Jadi jam 8.15 itu sudah masuk dan jam 5 itu kita pulang semuanya. Seperti itu. Jadi liburnya belum tentu Sabtu Minggu ya. Iya. Selama Ida praktik di sana itu pasti kan ada praktiknya kan tadi tentang pemenuhan kebutuhan dasar dari lansia itu sendiri ya di nursing home. Ada pasti skill keterampilan khusus dari keperawatan yang paling sering dipraktikkan atau yang paling penting dipraktikkan di sana. Menurut Ida sendiri yang paling sering dipraktikkan di sana skill-skill seperti apa? Tentang asuhan keperawatan pada gerontiknya ya yang sudah dipelajari di kampus itu sangat berguna di sana. Sangat berguna. Nah, itu berarti untuk adik-adik yang nanti akan mengambil mata kuliah gerontik, apabila ingin lanjut melakukan atau kerja berkarir di Jepang, asuhan keperawatan gerontik itu benar-benar sangat penting untuk dipraktikkan di sana. Karena lansia di Jepang itu banyak sekali ya kalau di sana Iya, itu ya. Jadi banyak. lebih banyak lansianya justru ya. Iya. Seperti itu. Lanjut masih untuk Ida. Tadi kan bicara tentang skill keperawatan lebih ke Iya. gerontik gitu ya. Ada nggak kira-kira ketika praktik itu lupa tentang apa yang mau dipraktikkan? Itu cara Ida untuk mengatasi itu bagaimana? Iya pasti ada ya kalau kayak. Tapi perawat di sana tuh pasti apa sih kayak ngebelajarin kita buat ini lagi mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah ada. Berarti pasti ada bimbingan Iya, ya dari bimbingan. sana. Seperti itu. Berarti untuk kita yang belajar internship program di sana, andai kata mungkin kita lupa dengan cara praktik tertentu, kita harus jujur pastinya ya. Iya. Katakan kalau memang kita belum bisa dan mohon untuk dibimbing seperti itu. Lanjut mungkin ke Intan. Selama kawan-kawan di sana melakukan rutinitas bekerja, pasti tidak lepas dari kewajiban kita semua sebagai umat muslim untuk melakukan ibadah. Selama di sana, adakah mungkin pengalaman-pengalaman yang langka untuk menjalankan ibadah di Jepang gitu, yang mungkin tidak bisa dirasakan ketika di Indonesia? Bagaimana Intan? Ya sebenarnya sulit sih kalau misalkan untuk beribadah, apalagi mayoritasnya kan beragamanya berbeda gitu ya. Yang pertama dari pihak nursing home saya sendiri menyediakan tempat sholat khususnya. Berarti untuk sholat tidak ada masalah. Iya tidak masalah. Untuk Intan di sana. Iya. Dan di waktu pas istirahat saja sih. Paksi istirahat. Iya. Berarti zuhur itu Zuhur biasanya aja. ya masih bisa. Zuhur di sana biasanya jam berapa? Zuhur di sana Iya, ya jam 1. jam 1. Lewat 1 jam dari sini atau 2 jam beda. 2 jam beda dari sini. Terus terkait pekerjaan dan tadi menyangkut ke ibadah, pasti 1 tahun itu banyak seperti misalkan puasa, Iya. hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Kalau puasa di Jepang itu teman-teman waktu di Okinawa tuh bagaimana Intan? Puasa di Okinawa khususnya cuma 14 jam ya. 14 jam lebih lama. Puasanya itu? Iya. Sahurnya pukul berapa waktu itu? Sahurnya jam 4 Jam 4. sebelum iya. Bukanya? Bukanya jam 7. Buka puasa jam 7. Lebih lama ya? Iya. Terus untuk ketika menjalani puasa itu apakah ada hal-hal yang mungkin saya tuh kehilangan takjil gitu atau apa gitu? Iya. Masaknya juga mungkin rasanya beda atau gimana? Rasa udah jelas beda. Rasa udah jelas Karena beda. di Jepang itu rasanya lebih kayak apa ya? Hambar gitu. Hambar. Terus ya kayak asin tuh jarang banget. Makanan yang punya rasa asin yang lebih gitu ya. Umami yang kata Jepang itu. Ada di sana. Rasanya bagaimana itu? Nggak ada. Lanjut itu tentang puasa ya.
ketika buka puasa tadi rasanya seperti itu, pasti harus masak sendiri gitu-gitu ya. Iya. Terus pas lebaran pastinya beda dong rasanya. Beda. Gimana perasaannya waktu Intan di sana lebaran? Kayak pengalaman pertama jauh dari orang tua juga, jauhnya jauh beda negara dan LDR sama keluarga gitu, yang pas ngerasain lebaran itu kan pasti bisanya cuma video call gitu ya. Terus ya berkabar lah kalau tiap hari mah. Cuman kalau lebaran kayak pengalaman yang paling pertama kali dirasain karena jauh dari orang tua. Seperti tidak ada apa-apa gitu Iya. ya. Tapi tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di rumah Bisa. melalui video call Iya. seperti itu ya. Sedih pas di sana pasti ya. Sedih banget sih. Kalau lanjut untuk zakatnya pasti kan biasa kalau orang mau lebaran kan ada zakat fitrah. Iya. Jadi itu zakatnya gimana waktu itu? Zakat bisa, cuman karena di sana kita nggak melaksanakannya langsung, jadi ya pas dititipin di Indonesia aja sama orang tua. Seperti itu. Itu berarti tentang ibadahnya sejauh ini tidak ada masalah ya Tidak ketika ada di masalah. Jepang itu. Masih untuk Intan, selama merawat lansia di Jepang, pasti ada pengalaman-pengalaman yang paling berkesan. Atau mungkin karakter lansia di Jepang dan lansia di Indonesia itu berbeda. Iya. Nah, menurut Intan sendiri, apa pengalaman yang paling berkesan ketika merawat lansia di sana? Yang paling berkesan itu merawat lansia itu unik ya. Karena yang pertama itu banyak maunya. Iya, banyak maunya. Iya. Terus gemes. Terus ya manjanya beda gitu. Yang paling berkesannya seperti itu sih. Seperti itu. Iya. Kalau misalkan ada nggak ketika bekerja itu ada pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan sama Intan selama di sana? Selama di sana ya. Iya. Ya kayak merawat lansia itu kan itu beda-beda ya kemauannya segala macamnya, dan ada salah satu lansia saya gitu ya yang saya urus di sana gitu, dia itu harus sampai tidurnya ditemenin gitu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kayak Karena takut atau apa biasanya seperti itu? ya karena gimana ya, mungkin dia butuh temen gitu. Takut sih kayaknya enggak, kayak sepi aja gitu. Sepi. Oh, berarti lansia di Jepang itu punya salah satu problem juga tentang kesepian ya Iya. gitu ya. Sering bercerita nggak orang-orang lansia Sering. Jepang itu? Jadi suka curhat, Iya, cerita suka apa curhat kayak gitu. kayak Kalau untuk hubungan mereka dengan anak-anaknya yang sudah dewasa itu seperti apa? ya ada kadang 1 bulan sekali ditemuin sama keluarganya, anaknya kayak gitu, untuk ketemu terus ngobrol kayak gitu sih. Seperti itu. Kalau mungkin sebelahnya mungkin Lutfi ada pengalaman yang lain yang berkesan ketika bekerja merawat dengan lansia? Ya, semisalnya saat memberikan asupan makanan ya, lansia itu harus kita bujuk dulu, harus kita ajak bercanda agar dia mau makan seperti itu. Berarti lansia Jepang juga perlu dibercandain dulu gitu ya untuk Iya. bisa biar makan seperti itu ya. Kalau dari sana pasti ketika bekerja kan teman-teman di sini, kawan-kawan stigma yang di internship di Okinawa Jepang pasti ada budaya kerja yang paling sering didapetin dari Jepang itu pasti disiplin dong. Disiplin. Selain disiplin, kira-kira hal atau nilai penting apa yang bisa didapetin dari sana? Mungkin Intan? Intan? Mungkin bukan disiplin aja sih, kayak mandiri. Orang-orang sana tuh teliti dan perfeksionis banget ya. Ya. Jadi semuanya tuh kayak ya dari hal kecilnya itu benar-benar dilihat lagi gitu. Kayak gitu. Berarti detail ya. Iya, Hal-hal yang kita lakukan tuh pasti diperhatikan gitu ya dari Jepang itu. Bener. Seperti tadi yang disampaikan juga katanya kalau memang kita tidak bisa, katakan tidak bisa. Jangan bilang tidak bisa. Jangan bilang bisa, ternyata tidak bisa. Iya. Itu kalau memang sudah dilakukan dan menghilangkan kepercayaan, itu sulit untuk Sulit. mengembalikannya kembali ya. Benar. Oke.